Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Panahan Universitas Hasanuddin kembali meraih penghargaan juara 1 kategori Mixed Team Barebow dalam ajang kejuaraan Sulteng Memanah 1 yang sekaligus menjadi Piala Gubernur pertama Sulawesi Tengah dalam kategori panahan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sulteng Memanah 1 merupakan kegiatan kejuaraan panahan yang diselenggarakan oleh Saladin Archery Team. Diketahui kegiatan ini juga memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Tengah dengan total hadiah sebanyak 100 juta rupiah. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, sejak 15 hingga 17 Desember 2023 di Gedung Gelora Bumi Kaktus, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Zainal Abidin, selaku mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2018, dan Rastianti Rashid, mahasiswa Agribisnis Angkatan 2020, merupakan mahasiswa Unhas yang menjadi pemenang dalam kejuaraan Sulteng Memanah 1 dengan penghargaan juara 1 kategori Mixed Team Barebow. Tim UKM Panahan Unhas kembali menambah prestasinya di penghujung tahun 2023. Di tengah persaingan sengit dan tegang, tim UKM Panahan Unhas berhasil mencapai puncak kemenangan dengan meraih juara 1 dalam kategori Mixed Team Barebow. Kompetisi yang diadakan ini menampilkan ketangguhan dan keterampilan yang luar biasa dari tim tersebut. Kejuaraan Sulteng Memanah 1 ini diikuti oleh seluruh atlet panahan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Para peserta yang terlibat dalam tim menunjukkan kolaborasi yang harmonis, memadukan keahlian panahan mereka dengan strategi tim yang brilian. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan dedikasi tinggi mereka terhadap olahraga panahan, tetapi juga menjadi bukti bahwa mahasiswa Unhas memiliki bakat-bakat muda yang luar biasa dalam dunia panahan. Ya, alhamdulillah kemarin saya dan teman berhasil mendapatkan penghargaan dalam kegiatan Sulteng Memanah 1 di Palu. Yang kami rasakan tentu ini menjadi motivasi besar untuk terus melangkah ke depannya, di mana kalau melihat dari prestasi UKM yang telah ditorehkan beberapa tahun ini merupakan tahun keemasan lah, bisa dibilang seperti itu. Karena di tahun ini tercipta beberapa prestasi-prestasi untuk UKM. Dan semoga ini menjadi pendorong untuk teman-teman juga untuk terus fokus berlatih dan lebih menggiatkan latihannya. Dalam wawancaranya pasca kemenangan, Zainal Abidin, selaku salah satu anggota tim, menyatakan bahwa mereka sangat bersyukur atas hasil ini. Persiapan yang matang dan dukungan penuh dari tim dan para pendukung membuat perjalanan ini lebih berarti. Mereka bekerja keras untuk mencapai titik ini. Ini adalah langkah awal dan akan berkomitmen untuk terus meningkatkan performa dan memotivasi lebih banyak mahasiswa untuk bergabung dalam dunia panahan. Prestasi gemilang ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan menjadi dorongan untuk mengembangkan olahraga panahan di Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, tim UKM Panahan Unhas menorehkan namanya dalam sejarah olahraga panahan regional. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Jelang debat calon presiden ketiga pemilihan umum 2024, berbagai bentuk kampanye yang berisi janji-janji surga para kandidat, mulai dari janji menggratiskan BBM, makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, serta kenaikan gaji 30 juta rupiah bagi guru. Namun hal tersebut menuai komentar yang negatif bahkan dinilai mustahil mengingat kondisi Indonesia saat ini. Lantas bagaimana tanggapan akademisi mengenai hal tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Jelang kontestasi pemilu 2024, muncul janji-janji viral yang telah digaungkan 3 calon presiden dalam pemilu 2024. 3 nama yang telah berdeklarasi tersebut berdasarkan nomor urutnya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar merencanakan pengacara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program pengacara gratis itu diberi nama Hotline Pengacara Gratis atau Hotline Paris. Selain itu bahkan beredar video Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda yang menggaungkan janji BBM gratis apabila partainya
dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar menang di pemilu 2024. Capres Prabowo Subianto menyoroti isu kemiskinan di Indonesia. Menurutnya jika terpilih menjadi presiden nanti, paslon nomor urut 2 akan mengentaskan kemiskinan dengan memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak-anak dan murid sekolah. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo mengatakan jika terpilih jadi presiden akan memberikan kehidupan layak bagi para guru di seluruh tanah air. Ia mengatakan akan memberikan gaji guru mencapai 30 juta rupiah per bulan dan menawarkan internet gratis yang ditujukan untuk guru dan pelajar di Indonesia. Tetapi, siapa yang dapat mencerna dengan mudah 10 program unggulan Anies Muhaimin atau 17 program unggulan Prabowo Gibran? Atau bahkan 21 program unggulan tim Ganjar Mahfud. Di balik semua janji itu, ada konsekuensi anggaran yang tentu tidak sedikit. Saya kira semua yang disampaikan itu mungkin itu kita diakses, tapi tentu tidak serta-merta, tidak semudah membalik telapak tangan begitu, karena tentu ada prakondisinya. Contoh misalnya, menaikkan gaji guru misalnya sampai pada proses 30 juta dari yang sekarang, itu kan tentu kita akan bertanya di mana sumber dananya. Kalau kita bicara sumber dana, dari mana sumber penerimaannya? Nah, kalau kita bicara sumber penerimaan, apakah sumber penerimaan kita selama ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai aspek itu, membiayai itu, atau kemudian inefektivitasnya, misalnya ada boros anggaran selama ini bisa diminimalkan, kemudian bisa di-switch ke situ. Itu butuh, prinsip dasarnya adalah butuh prakondisi untuk mencapai itu. Makan siang gratis, tentu kan kita bicara tentang sesuatu yang harus disediakan. Untuk menyediakan tentu butuh biaya. Pertanyaannya dari mana biaya itu akan diambil? Kita kalau misalnya itu dari negara berarti kan dari anggaran negara. Kalau kita bicara anggaran negara sekali lagi kan tentu kita bicara dari mana sumbernya. Sesuatu yang selama ini tidak ada misalnya tiba-tiba diadakan berarti kan harus ada pos baru. Kecuali ada hal yang lain ditekan atau kita mengefektifkan penerimaan untuk kemudian meningkatkan agar bisa menjangkau hal yang lainnya. Demikian juga semua kebijakan-kebijakan yang lain. Tentu itu adalah sesuatu yang coba dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, tapi sekali lagi itu tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan, karena kemudian sekali lagi kita harus berpikir dari mana sumber anggarannya dan apakah kemudian sumber anggaran itu memang tersedia secara efektif dan efisien pada saat akan dilaksanakan. Pengamat politik Unhas, Profesor Dr. Phil Sukri, MSI, menjelaskan bahwa janji yang dikampanyekan para kandidat bukan merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan dan juga bukan hal yang bisa dianggap sekedar bualan semata. Mengingat kondisi Indonesia, hal ini terkait apakah negara sudah memikirkan itu, tapi rakyat juga harus memikirkan bahwa hal tersebut butuh sumber penerimaan. Hal ini ditujukan agar ketika salah satu kandidat menang, dalam kontestasi tersebut tidak serta-merta menjadi bahan perdebatan untuk segera diwujudkan. Profesor Sukri menegaskan bahwa program yang digaungkan oleh semua kandidat butuh sejumlah prakondisi untuk mewujudkan hal tersebut. Rahmatia, Nabil Taman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.